wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya akan membuat sebuah info tentang komponen kepala silinder head, kepala silinder head. Ya pokoknya bahasa Indonesianya itu kepala silinder itu ini kop, namanya kop ataupun ya namanya apa sebutannya nggak kurang paham, tapi kalau bahasa tekniknya itu ya kepala silinder. Terus ini blok silinder, ini namanya blok silinder head itu yang ini. Kalau silinder kop atau head ya ini, kali ini ya blok silinder namanya, blok. Boring lah bahasa umumnya lah. Nah terus apa-apa saja yang ada di dalam komponen kepala silinder ya ada banyak. Ada klep, yang ini klep namanya, ini sled klep itu ada yang in dengan X, ada yang besar dengan kecil. Kalau yang besar ini, yang ini itu untuk yang masuk atau in, pemasukan bahan bakar in. Terus X ini pengeluaran yang dari knalpot. Itu ada dua. Ya kalau membedakannya ya besar dengan kecil, banyak. Yang besar itu in, yang X itu yang kecil. Perbedaannya itu. Kalau tingginya sama, diameternya aja yang beda. Nah terus namanya mulai dari kepala silindernya dulu, saya urut dulu. Ini baut di luar, ini baut yang untuk nahan dari mesinnya itu di sini ada dua, dari samping sini dia set, nah, sini set, itu ada dua set. Nah udah tuh seperti ini, udah. Ini baut tengahnya, baut pengunci yang untuk tutupnya, ini baut untuk tutup penguncinya seperti ini. Ini berada di gambarannya, itu berada di sini, di sampingnya kepala silinder. Nah, seperti ini. Itu tutupnya di sini. Nah, terus apa lagi? Ini namanya noken as. Ini noken as berada di tengah kepala silinder. Ini namanya diibaratkan sebagai jantungnya sepeda motor. Jadi kalau ini untuk mengatur keluar masuknya bahan bakar, pembuangan dan pemasukan, itu in dengan X. Itu ada dua, seperti klep tadi in dengan X. Terus ini ada dua lubangnya untuk bautnya. Jadi ini menggunakan baut dua, bukan satu tunggal. Biasa kan ada yang tunggal satu, tapi enggak, ini dua. Bautnya itu menggunakan diameter 8 mm, kunci 8T. Terus ini ada laharnya, lahar kecil. Nah seperti ini, lahar kecil dengan lahar besar. Itu ada nomornya berbeda-beda. Dilihat dari sampingnya sini ada nomornya, tapi saya rasa nggak kelihatan nih. Sebenarnya sih ada. Nah itu 9, kelihatan enggak itu? 6905. Ya benar sekali, 6905 itu di sini dia. 6905. Itu mereknya berbeda-beda. Ya tergantung selera, mau yang ori, mau yang enggak ori. Ini juga, ini saya ada nomornya tapi nggak kelihatan, hitam. Dah. Ini tonjolannya itu berbeda-beda. Biasanya ya pabrikan standar biasa sama, in dengan X, tapi biasanya ya berbeda. Diukur dari ketinggiannya, diameter dan langkahnya, ataupun ya diameternya lah. Dah, terus apalagi? Nah ini namanya pen penahan atau pengunci si pelatu klep. Ini berpasang dengan pelatu klep, ini namanya pelatu klep. Rocker arm. Nah rocker arm sendiri itu ada tandanya biasanya, tapi sepertinya ini enggak ada tandanya. Masangnya itu ya bebas,
in dengan X sama. Oh ya, ini tadi pemirsa, ini namanya pelatuk klep atau rocker arm, itu ada setelan klep. Nah ini dilonggarkan dulu ketika kita menyetel klep, itu dilonggarkan dulu sampai kelewatan tadi, sorry. Ini ya, dilonggarkan dulu, terus diputar sesuai ukuran si kerenggangan si klepnya, biasanya 0,1, 0,2, 0,3 sampai seterusnya. Oke, ada perbedaan. Terus ini nanti ya, ini panjang dengan pendek itu berbeda. Ini kalau yang panjang ini in atau X ya, saya ragakan dulu. Oh, sepertinya kalau yang panjang ini untuk X yang pengeluaran, dan ini yang pendek itu yang untuk yang pelatuk klep atau rocker arm yang bagian in. Nah, udah. Terus lagi ini baut tengah udah, tadi ada ringnya, ring kuning namanya, ring kuning kecil, ring oli. Terus apa lagi, ini tutupnya, tutup ya, tutup kepala silindernya untuk setelan klepnya. Nah, ini ada dua, atas dengan bawah. Ya, apalagi ya, ya ini namanya tutup gigi timing. Tutup gigi timing itu masangnya itu ya, ini ada tandanya, ini nanti ketemu di bagian sini. Sini masangnya seperti ini. Nah, ini harus rapat ya, seperti ini dia. Kalau begini lewat kan ya kurang bagus, bukan punyanya, maksudnya bukan nggak pas ya, harus ketemu ya. Ini titik ini dengan ini harus ketemu tuh seperti ini. Udah. Terus apa lagi, ini bagian kepala silinder dulu. Ini namanya karet kamprat atau kamprat lah bahasanya. Ini untuk melapisi si rantai ketengnya agar nggak kandas di bagian mesinnya ini. Jadi pas dia main itu nggak tergores bawahnya. Itu fungsinya ini. Udah. Ini namanya packing. Ini packing kepala silinder. Di sini dia tempatnya, di sini. Set. Tuh, di sini. Nah, itu ada bagiannya, itu bukan lubang oli, lubang baut utama, baut utama. Ini baut samping kiri kanannya. Udah. Terus apa lagi? Ini baut-bautnya untuk si penutup klepnya. Nah, ini bautnya ada 4 gitu. 1, 2, ada 4 biji. Sini 1. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, udah 4. Terus ini penahannya, penahan si pen pelatuk klep atau rocker arm. Itu yang ada tulisannya, tulisan mana itu tulisannya, itu out, itu berada di bawah, di atas ya, di luar, maksudnya seperti ini kan, ini seperti ini. Jadi nanti masangnya itu out. Nah, seperti ini. Oh, bukan, balik, kan bautnya seperti ini. Nah, seperti ini out, itu dia mengajal menahan si pen pelatuk klepnya. Udah. Ada tulisannya out itu di luar. Terus ini ada bushing atau bush. Ini berada di baut utamanya atau di sini. Biasanya 1, di sini 1, di sini 1 juga. Nah, udah. Ada 2, 4. Di belakangnya blok silinder sini 2, di depannya juga 2, 4. Nah, lagi ini baut apa, baut gigi timing. Ini baut gigi timing bukan tunggal dia. Kalau tunggal itu di tengah sini, ini enggak tunggal. Gambarannya seperti ini, nanti dipasang set. Nah, ini namanya gigi timing ya sekalian, ini gigi timing. Itu ada tandanya. Ini ada titik, itu untuk topnya. Jadi bukan KPH tulisannya, tapi yang ada titiknya ini untuk si topnya. Posisi top atau posisi piston berada di titik mati atas. Nah, lagi
Ini namanya kuku pengunci, ada 4 macam, masing-masing terdiri 2 in, 2 X, 2. Udah. Set. Udah. Itu tempatnya berada di perklep, di atasnya perklep sini. Nah, itu ada payungnya, topinya, namanya topi. Ini tempatnya untuk si kuku penguncinya, set. Nah, seperti ini. Set. Nah, itu ada 2 macam. Modelnya bukan patah ataupun hancur, memang demikian karena didesain dari pabriknya itu demikian. Jadi jangan salah pengertian kok pecah atau bagaimana, bukan, karena memang dari pabriknya itu seperti ini, dia didesain seperti ini. Terus ini perklep itu ada 2 macam, in dengan X, tingginya sama, diameternya sama. Yang membedakan adalah renggang dan rapat dan renggangnya. Ini rapat, ini berada di bawah, renggang berada di atas. Pas masangnya itu, nah seperti ini kan payungnya, ini topinya, ini berada di bagian yang renggang. Nah seperti ini. Udah ada 2 macam. Kuku pengunci udah, ini namanya rocker arm, udah rocker arm. Terus ini ada si ring ya. Ini baut utama ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah udah, ini juga ada ringnya. Nah ringnya itu yang ini itu berada di bagian, terletak di bagian sini, bagian pojok kiri ya, pojok kiri bagian bawah. Kalau dari depan seperti ini, bagian sini itu untuk si ringnya itu kan berbeda. Nah itu ringnya kan berbeda, kuning emas lah, kuning emas itu silver tidak ada. Ini kalau kuning emas itu berarti biasanya untuk si ring olinya biar gak merembes di pojok sini gitu. Udah. Terus apa lagi? Apalagi ya pemirsa, kalau ini si baut pendeknya itu ada untuk baut si outnya atau penahan si kuku pengunci si ininya ya, ini penguncinya. Udah. Kalau ini ada ring oli, ring kecil ada tadi di bagian gigi, tutup gigi timing. Terus ada yang terpasang di situ, itu ada oli seal dengan bos klep namanya. Ini namanya apa ya? Bos klep itu yang bagian tengahnya sini ya, untuk si masukannya klep itu. Nah itu ini namanya bos klepnya ini. Busing klep lah. Terus ini setting atau ya pokoknya bibirnya klep itu setting, biasanya rusak atau aus. Kalau rusak itu fatal, kalau aus itu sering aus dia, karena main setiap beroperasi itu kan main terus, dia ada tumbukan-tumbukan, jadinya aus sendiri nih. Terus ini lubang noken as, ini lubang oli untuk ngecek oli. Jikalau pas kita operasikan itu ngecek oli naik atau enggaknya diperiksa dari sini, dibuka dulu baru dioperasikan, dibunyikan mesin. Nah kalau naik berarti otomatis oli tersalur dengan baik di bagian lubang ini untuk melumasi. Jikalau enggak ada pelumasan berarti ya harus diperiksa. Nah seperti ini lubang busi, ini lubang oli untuk dari depan mengalir ke bawah. Nah prinsipnya itu dari disemprotkan dia ya. Ini klep in, klep X, jadi posisinya itu demikian. Udah. Ini baut knalpot, tuh baut knalpot. Ini baut lubang otomatis ya, pokoknya otomatis dia itu. Udah. Apa lagi ya? Oh ya, ini langsung lari ke bagian blok silinder. Ini ada pistonnya sendiri tuh modelnya demikian. Itu
itu biasa piston kalau menandainya sudah di oversize atau belum, kita lihat di bagian depannya. Jikalau ada tulisan 100, 75, 50, 25 itu biasanya sudah di oversize dengan nomor yang tertera di depannya sini, 25, 75, 50, 100 tertera di bagian sini. Jikalau nggak ada seperti ini, itu masih standar. Ataupun kalau pakai piston lain itu biasanya nggak ada tulisan karena dirubah dia, dibubut jadi hilang tulisan, jadi nggak ketara. Padahal sudah di up ataupun oversize pakai piston motor yang lain. Ini namanya pen. Pen sendiri fungsinya untuk menahan si pistonnya ini agar melengket di connecting rod ataupun stang sehernya. Ini ada ringnya nggak saya beritahu, cuma lubangnya aja. Ringnya itu ada berapa macam ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 macam. Ring utama ada di atas, ring kompresi pertama ada di atas, ring kompresi kedua ada di bagian nomor 2 sini. Terus ring olinya itu ada di bagian bawah sekali. Ada ring tipis, ring kayak cacing-cacing itu ya, seperti itu. Gambarannya tidak saya kasih sekalian ya. Pokoknya seperti itulah. Dan itu ada tandanya tersendiri nanti pas perakit masang piston kitnya. Terus ini namanya blok silinder head lah bahasanya. Itu ada bagiannya, itu ada ini penindis si rantai keteng ataupun rantai kecil. Terus ini ada lubang oli yang tersalur dari depan langsung lewat sini ke belakang dia. Terus disedot lagi naik ke atas, tersalurkan lewat bawah lagi. Di sini ada lubang untuk, nah ini yang saya maksud, ini untuk lubang. Nah seperti ini gambarannya, itu untuk menahan si rantai ketengnya agar nanti si rantai ketengnya itu rantai kecilnya enggak menggerus ataupun ngikis ya. Di atasnya juga ada, tapi melengket di mesin, saya enggak buka. Terus ini namanya penindis rantai keteng. Ini ada tutupnya. Tutupnya itu ya seperti ini, kecil sekali. Seperti ini. Set. Udah. Ada bautnya 2, 1, 2. Nah ini cara kerjanya itu diputar, nanti pas diputar itu akan naik. Saya contohkan dulu mana itu ya. Pas diputar dia akan naik. Saya contohkan dulu cara kerjanya seperti ini. Bisa dilihat. Nah kita putar seperti ini. Nah ini udah mentok, dia akan berhenti ya. Pas kita goyang sedikit, nah dia langsung turun. Dan sistemnya menggunakan per di dalam, ada penahannya. Sistemnya menekan si rantai keteng agar si rantai ketengnya itu tetap dalam kondisi yang standar atau kondisi yang maksimal, kondisi yang seharusnya si rantai keteng itu standarnya. Kerenggangannya maksudnya, jangan terlalu lenggang. Nah itu setelahnya itu, kalau sudah mentok berarti rantai ketengnya atau rantai kecilnya itu sudah minta diganti atau sudah haus, sudah molor. Terus apalagi ini ada businya 1, 2, 3, 4 ya, melengket dia di situ. Terus apalagi udah, ini ada packing blocknya melengket di sini dia tuh. Oh sorry, di bagian mesin dia ada packing block. Mungkin itu aja pemirsa. Sekian info tentang komponen kepala silindernya motor Supra X 125 cc yang karbu ya. Jangan, kalau yang apa ya sama kayak yang mirip-mirip sedikit lah, cuma beda-beda partnya aja. Kalau kepala silindernya saya rasa sama dan blok silindernya juga mungkin berbeda. Mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang perlu ditanyakan, tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.